Selamat siang, masih bersama Jinggo Farm Ho Ahoy. Untuk video kali ini kita dapat kesempatan membuat video di kandang Pak Haji yang ada di Talun, Pekalongan, Jawa Tengah. Kandang di sini satu lantai, tapi populasinya bisa banyak. Bisa banyak karena di tengah ada rak pembantu ya, di bagian samping, kanan, kiri, dan tengah ya. Jadi walaupun satu lantai bisa memaksimalkan populasi. Bisa kita lihat dengan lebar 12 meter, panjang 70 meter, bisa menampung populasi 18.000 ekor. Konstruksi full baja ringan. Di sini kandang postal yang masih menggunakan sekam dan rak pembantu bagian kanan dan tengah serta kiri lumayan membantu sekali untuk penambahan populasi yang ada di kandang ini. Untuk raknya juga menggunakan full baja ringan, dilengkapi dengan pengait selat untuk penahan bagian kanan atau kiri sisi raknya ya. Nah, kebetulan sekali saat pembuatan video sedang ada pemasukan DOC yang baru hadir di siang-siang bolong. DOC masuk, sedang pengecekan di mana satu box yang biasanya terisi 100 ekor dalam 4 kolom ada kekurangan jumlah DOC. Jadi dalam satu periode seharusnya pengecekan ini berkala dicek setiap boxnya ya. Kadang ABK selalu mengabaikan, cuman ini ada nilai plusnya ya, harus dicek satu persatu. Memang sedikit ribet sih, tapi dengan adanya pengecekan bisa memaksimalkan atau memastikan jumlah DOC yang ada di dalam satu box saat check-in masuk ya. Terlihat dalam usia 1 hari penggunaan Apple juga sudah digunakan. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul atau di kolom komentar, Nepal itu digunakan saat usia berapa. Bisa kita lihat di video ini, Nepal juga langsung digunakan, hanya penaburan-penaburan di lantai dasar, yang mana di sini menggunakan terpal untuk penyebaran pakan awal DOC datang gitu ya. Jadi untuk tempat pakannya juga belum terlalu mengenal untuk DOC dari segi tempat pakan super feeder. Biasanya dalam 1-2 hari bisa ditabur-tabur di bagian bawah dan dilapisi oleh terpal. Ada juga yang menggunakan karung, koran atau kertas lembaran yang ada di sekitarnya ya, atau lingkungan yang sering digunakan untuk alas DOC saat baru masuk. Cuman untuk penggunaan terpal bisa berkala, jadi bisa digunakan seterusnya. Kalau untuk kertas ataupun koran bekas itu penggunaannya hanya 1 kali. Jadi untuk operasional dari segi produksi lebih tinggi ya dibanding penggunaan terpal. Tapi ada nilai plus dan minusnya ya dari terpal, koran ataupun kertas lembaran yang ada di sini. Nah, ini Pak Haji masih kondisi pakai sarung, pun pengecekan langsung di kandang ya, langsung turun untuk memantau untuk DOC yang masuk dalam satu box. Ada 4 kolom, itu biasanya 25 ekor per kolom. Namun ada beberapa box yang kurang 2 ekor bahkan 4 ekor. Kita sedang pengecekan satu persatu. Terdapat
kekurangan atau jumlah DOC yang ada dalam satu box. Nggak cuma 1-2 box ya, tadi kita juga melihat proses penurunan DOC yang mana biasanya ditabur atau disebar langsung, namun ini dihitung satu persatu. Itu lebih efektif ya dari segi mengingat jumlah DOC yang masuk itu sesuai dengan apa yang dikirim dari kemitraan. Tapi dengan pekerjaan seperti ini memang membutuhkan waktu dan tenaga serta pikiran, yang mana di ruangan broodingan ini suhunya lumayan ekstrim. Dalam arti ekstrim itu suhu yang di atas. Untuk populasi dalam satu lantai itu bisa mencakup 18.000, berarti dalam satu box katakanlah 100, berarti ada 180 box. 180 box kalau dibagi anak kandang 2 atau 3 kan sebenarnya lebih efektif ya. Paling tidak satu anak kandang bisa menampung atau menghitung 60 box. Kalau 60 box dihitung dalam satu boxnya dihitung waktunya 3 menit sampai 5 menit, kan hanya membutuhkan waktu sekitar 300 menit. 300 menit dibagi 60 menit dalam satu ini bisa ya kurang lebih sekitar nggak ada 1 jam untuk pengecekan dari segi DOC yang masuk atau dalam satu box itu sebenarnya bisa membutuhkan waktu 5 menit. Kalau 5 menit dikali 60 box dalam satu ABK itu kebutuhannya 300 menit. 300 menit itu kalau dibagi 60 kurang lebih ya sekitar nggak ada 1 jam gitu ya. Dari perhitungan tadi itu hanya maksimalkan dalam pengecekan DOC yang baru masuk ya. Dari segi kemitraan juga ada laporan seperti ini. Jadi mau nggak mau harus dicek satu persatu dalam populasi 18.000. Nah, di video kali ini norma-norma nilai yang ada yaitu tadi perhitungan DOC yang baru masuk seharusnya dicek satu persatu. Kadangkala ABK itu mengabaikan, sedangkan jumlah itu kan belum tentu nominalnya sama ya. Kalau kurangnya 1-2 sih nggak masalah. Ini beberapa box dan jumlahnya ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 2 gitu. Ada yang pas 100 ekor satu box. Jadi tidak menentu. Nah, lebih baik itu harus dicek satu persatu. Memang membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menghemat dari segi waktu. Yaitu tadi dibagi ada beberapa anak kandang ya. Nah, ini panas banget ya di area suhu 35 derajat di dalam ruang kandang. Kita juga jarang di area saat pembuatan video check in masuk tuh ada beberapa video juga, tapi nggak sering. Jadi kita lumayan mumet, panas ya. Kita nikmati untuk pembuatan video kali ini di kandang Pak Haji yang ada di Talun, Pekalongan, dalam satu lantai populasi 18.000 ekor. Dalam pembuatan video ini kita bisa melihat rak bagian bawah, bagian atas, itu lantai dasar, itu dilapisi sekam, yang mana sekam ini dilapisi lagi dengan terpal ya untuk pembagian DOC saat baru masuk. Jadi penaburan-penaburan pakan itu kan bisa kita lihat dengan adanya penaburan untuk beri instruksi atau pembelajaran DOC jika baru datang itu ada penaburan-penaburan pakan yang di area atas terpal yang dilapisi untuk menghindari adanya tumpahan air dari nepel. Itu bisa menampung juga ya.
Tapi yang di bawah terpal ini sudah ada sekam yang siap untuk saat penarikan DOC di usia 1-2 hari. Biasanya nanti terpalnya itu diambil. Untuk pengenalan pakan aja ini yang ditabur-tabur di bagian atas terpal. Gitu. Dari penampakan DOC yang baru masuk ini dengan tipe gold dalam satu box, ya lumayan cukup ini ya dari segi waktu. Tetapi dari konfirmasi kemitraan yang ada di kandang ini memang selalu dicek ya. Adapun bahkan dari DOC yang baru masuk ada yang mati, itu rawan kematian 2%. Paling tidak ada perhitungan dari satu box ke box lain. Nah, untuk pengalaman dari kandang ini, yang mana untuk DOC yang sedang dihitung sama supir yang membawa, biar adanya laporan-laporan yang benar ya. Nah, kebetulan tapi supir saat penghitungan itu nominalnya sesuai, ada 100 ekor. Bahkan tidak ada ya pengurangan. Jadi yaitu tidak semuanya, tetapi setidaknya ada pengecekan di mana DOC yang baru masuk dalam kandang ini ada pengecekan berkala gitu. Pembahasan video kali ini dalam satu lantai ya, menggunakan 5 unit box fan ya dalam satu lantai, karena di sini memang satu lantai, tetapi ada rak pembantu di sebelah kanan dan sebelah kiri, bahkan tengah pun ada rak lagi ya. Jadi populasinya itu lebih banyak daripada kandang postal yang seperti biasa. Nah, dalam kesempatan kali ini kita membuat video. Nah, nih di bagian depan kan memang nggak ada pembatas terpal ya di atas. Jadi terpal di sini membantu saat DOC masuk kembali lagi ke pakan yang ditabur. Ya, semoga nantinya bisa menghasilkan ayam atau bibit yang bagus, dan dalam periode ini semoga hasilnya maksimal gitu. Ya, di sini. Nah, ini cara penaburan pakan yang ada di kandang ini ya, setidaknya membantu untuk DOC yang baru datang ya. Karena yang biasanya baru datang itu hanya membutuhkan suhu yang nyaman di ayam, di suhu kurang lebih di 34 35. Nah, terlihat ayam itu mulutnya membuka karena yaitu dia mencari titik air yang ada di kandang ini. Setidaknya itu nipple itu langsung difungsikan di setting ketinggiannya agar tidak terlalu tinggi saat DOC bisa meminumnya gitu ya. Dari penampakan penaburan pakan yang terjadi. Nah, ini ABK yang sedang menghitung juga atau menabur pur pakan yang di bagian rak atas ya. Nah, penaburan bahkan, nah nih kita bisa lihat kalau ABK itu langsung ditabur seperti ini, beda dengan Pak Haji yang dihitung satu persatu. Ya, kita bisa melihat sendiri karena di ruangan yang lumayan suhunya tinggi dengan kondisi seperti ini memang kita kurang nyaman, tapi di ayam DOC sangat dibutuhkan di suhu tersebut ya. Nah, kalau untuk anak kandang ya itu tadi dalam 60 box itu langsung dituang saja, nggak dihitung satu persatu. Memang bisa membutuhkan waktu
Tetapi ya itu tadi, optimal dari segi DOC yang masuk, menentukan jumlahnya sama atau tidak, jadi kurang optimal dari segi pengecekan. Ya setidaknya dalam video kali ini ada norma-norma nilai, semoga bisa membantu untuk peternak pemula. Jika peternak lama yang sudah biasa melihat atau melaksanakan seperti yang kita lihat, setidaknya ya ada nilai plusnya di video kali ini. Nah, tujuan tabung gas direndam menggunakan ember atau baskom di sini karena penggunaan super saver heater dalam bahan bakar gas itu tekanan tinggi, jadi dia tabungnya nge-es seperti freezer gitu. Jadi untuk meminimalisir penggunaan tabung gas agar tidak terjadi nge-es atau freezer, yaitu tadi direndam. Bahkan ada juga yang dikipasi tabungnya. Jadi dengan kondisi heater super saver dengan tekanan tinggi ya memang minusnya itu tabungnya jadi nge-es gitu. Jadi harusnya dalam tabung itu masih ada penggunaan bahan bakar. Dengan kondisi nge-es, dia nggak bisa mengeluarkan gas untuk kebutuhan heater super saver yang ada di kandang ini. Ya, semoga bermanfaat dalam info dari segi penaburan DOC sama penggunaan terpal atau kertas atau kertas koran lainnya gitu ya. Gitu aja, terima kasih untuk video kali ini. Tetap semangat untuk peternak Nusantara dalam kandang postal ataupun kandang koloni yang sedang viral. Untuk video kali ini di kandang postal yang dibantu dengan kondisi rak, yang mana untuk membantu populasi yang sudah banyak video juga ini sebenarnya. Cuman di sini ada nilai-nilai yang dari DOC perhitungannya tidak tepat, jadi ada pengecekan dari situ. Dilanjut video selanjutnya, dan terima kasih dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 085759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoi.